Assalamualaikum Ibu Rita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ibu Rita? Alhamdulillah sehat. Terus tetap semangat ya. Baik. Dilihat dari wajah-wajahnya berarti ada sudah siap ini ya. Siap. Oke. Ya, sesuai dengan penjadwalan hari ini saya akan melakukan akan melakukan supervisi ya. Supervisi Ibu ya. Jadi sebelum saya melihat bagaimana Ibu nanti mempresentasikan penyajian Ibu nanti di dalam kelas ya. Mungkin ada kalanya sebelum masuk ya kelas kita melakukan observasi dulu ya Bunda ya. Baik. Sebelumnya saya mau tanya dulu ya, apa persiapan Ibu Rita yang sudah dilakukan hari ini untuk melakukan supervisi di dalam kelas nanti? Iya, persiapan kita sebagai guru biasanya tentunya yang pertama itu pasti RPP. Iya. Rencana pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran. RPP itu sangat penting. Kenapa itu penting? Karena itu awal dari persiapan kita dalam proses belajar di dalam kelas. Setelah RPP kita sudah persiapkan hari ini dengan materi apa, kita menyiapkan persiapan terhadap media yang akan kita gunakan sesuai dengan materi yang akan kita sampaikan. Baik, jadi tadi ada RPP, sumber belajar, media ya Bunda ya, persiapan Bunda. Nah, sekarang langsung ke apa materi yang nanti akan disajikan kepada siswa. Kebetulan supervisi yang Ibu Ida akan laksanakan hari ini, kebetulan materi yang akan saya sampaikan di anak-anak itu adalah tentang materi sejarah di wilayah Nusantara. Jadi materinya tentang corak kerajaan Hindu. Intinya adalah kebudayaan Hindu-Buddha. Baik, itu adalah materinya. Kemudian tujuan pembelajaran dari materi yang Ibu jelaskan tadi atau Ibu sampaikan kepada saya tadi apa Bunda? Di sini tujuan pembelajarannya itu bagaimana mereka bisa menjelaskan tentang kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha. Nah, kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha yang mereka akan gali, mungkin dari informasi itu mereka akan mencari mungkin kapan berdirinya, lokasi di mana, kerajaan itu berada, terus raja-raja mana yang pernah memerintah pada masa kerajaan tersebut, lalu bagaimana bukti keberadaan kerajaan Hindu-Buddha, kerajaan tersebut merupakan corak Hindu-Buddha. Ataupun bagaimana sistem kegiatan perekonomian masyarakat kerajaan pada masyarakat pada kerajaan tersebut. Jadi Ibu, jadi diharapkan siswa ya. Iya, siswa itu dapat menggali informasi itu yang akan mereka gali untuk mencapai tujuan pembelajaran. Oke, baik. Kemudian dari tujuan pembelajaran itu area pengembangan yang akan Ibu ingin kembangkan terhadap tujuan pembelajaran itu nantinya apa Ibu? Area itu lebih mengarah kepada mereka mencari berbagai macam informasi atau ide yang mereka dapatkan dari sumber belajar, itu sumber belajar buku paket ataupun sumber belajar lain, media cetak ataupun televisi ataupun informasi-informasi ini mereka dapatkan, misalnya bukti keberadaannya kerajaan tersebut, apa saja, apakah dalam bentuk prasasti ataupun candi ataupun kayak. Setelah itu mereka menggali informasi tentang kapan berdirinya kerajaan tersebut, runtuhnya, siapa pendirinya, puncak kejayaan kerajaan tersebut pada masa itu apa, dan apa latar belakang runtuhnya kebudayaan kerajaan tersebut. Itu bisa dijelaskan, bisa anak-anak memperoleh informasi dari sumber belajar yang akan mereka cari nanti. Oke. Dari sumber belajar itu dan dia menggali informasi itu, mungkin ada metode yang akan digunakan supaya mereka dalam menggali ataupun mencari informasi itu dapat lebih mudah. Jadi metode apa yang akan digunakan di sini? Pada awal persiapan tadi saya sudah mengatakan bahwa saya selain persiapan RPP juga saya menggunakan persiapan sumber belajar ataupun media. Nah, di sini dalam RPP itu kan pasti akan dikembangkan metode apa yang kita gunakan. Benar. Nah, sehingga sesuai dengan materi hari ini tentang sejarah,
saya mengambil metode dengan menggunakan discovery inquiry. Kenapa saya ambilkan discovery ini? Karena cocok dengan materi apa yang akan saya sampaikan pada hari ini. Discovery inquiry itu adalah suatu metode di mana berfokus kepada anak. Jadi anak yang berperan aktif di sini. Saya hanya sebagai media saja. Media. Di sini akan anak-anak yang akan menggali informasi, akan mencari, akan menyampaikan apa saja tujuan pembelajaran sampai dengan mereka bisa refleksi di situ. Semua anak-anak yang di sini discovery inquiry, di mana peserta didik mengutamakan peserta didik dalam mencari informasi ataupun ide-ide daripada tujuan pembelajaran dari berbagai sumber. Jadi dia punya nalar sendiri ya. Nalar sendiri bagaimana mereka merangkum tujuan pembelajaran itu untuk mereka sampaikan dalam proses presentasi. Luar biasa, Masya Allah ya. Nah, tadi metodenya, nah sekarang kira-kira bentuk penilaiannya seperti apa nantinya? Karena pasti pada dan akhir ya, proses akhir ya, tentunya pasti akan ada penilaian nantinya akan kita berikan kepada siswa. Silakan Bunda, bentuk penilaiannya seperti apa? Penilaian yang di sini yang saya ambilkan adalah ada dua. Penilaian diskusi kelompok, di mana dalam item-item diskusi kelompok bagaimana mereka melakukan kerjasama, kejujuran, tanggung jawab masing-masing anggota dalam mengelola LKPD. Yang kedua adalah bagaimana penilaian presentasi dari masing-masing anggota kelompok. Itu adalah metode penilaian. Nah, dan penilaian ini pada awal pembelajaran sebelum terjadinya proses diskusi, kita harus sebagai guru sudah menyampaikan kepada anak-anak, ini penilaian agar mereka dalam proses diskusi, presentasi mereka aktif, bertanggung jawab serta jujur, sehingga tidak ada yang main-main dalam proses diskusi ataupun presentasi akan kita ambil, sehingga di situ anak-anak memiliki semangat yang antusias dalam melakukan proses diskusi dan presentasi. Karena di situ terjadi penilaian, mendeteksi anak-anak dalam proses diskusi dan presentasi. Jadi kita tahu mana anak yang aktif, mana anak yang tidak aktif. Jadi pada saat biasa penilaian disampaikan itu anak-anak, oh ya, ini adalah penilaian yang akan diambil. Oh berarti saya harus aktif dong dalam kegiatan diskusi, saya harus aktif dong dalam kegiatan presentasi. Jadi akhir-akhir masing-masing anak itu tidak ada yang artinya ada yang bekerja, ada yang tidak bekerja. Akhirnya setiap kelompok itu sudah mengetahui penilaian, mereka antusias dalam proses diskusi ataupun presentasi. Luar biasa. Bahkan mereka kadang baku rebut atau apa namanya berlomba-lomba untuk menjawab, bahkan berlomba-lomba untuk mau menjawab karena di situ ada terjadi proses penilaian yang sudah disampaikan oleh kita sebagai pemburu. Jadi ada dua bentuk penilaian ya, ketika mereka berdiskusi dan pada saat presentasi. Bagaimana dengan refleksi? Nah, dalam refleksi di sini pada awal pembelajaran saya sudah lakukan refleksi. Sebelum refleksi gimana menyiapkan peserta didik, kondisi fisik dan mental mereka merasa bahagia dulu. Kita sebagai guru harus membuat sebelum proses pembelajaran itu anak senang, bahagia. Artinya dalam proses pembelajaran itu anak tidak merasa tertekan, tidak merasa harus dipaksakan. Jadi kita menyiapkan dalam keadaan santai, tenang, mereka bahagia, baru kita memulai pembelajaran. Begitupun pada akhir pembelajaran. Pada awal pembelajaran sudah saya sampaikan bahwa di akhir pembelajaran ada kegiatan refleksi. Kegiatan refleksi di situ ada beberapa item yang akan dinilai juga di situ, di mana mereka antusias mereka pada saat proses refleksi itu mereka bagaimana antusiasnya mereka senang, merasa bahagia atau tidaknya mereka saat refleksi proses pembelajaran, dan bagaimana refleksi materi beberapa indikator mereka sudah capai. Artinya kalau mereka sudah bisa jawab artinya mereka capai, walaupun tidak semua indikator tercapai, tapi sudah dikatakan anak-anak sudah tercapai tujuan pembelajaran. Gak sabaran ini saya mau langsung saja mau masuk kelas ini, mau melihat bagaimana presentasinya Ibu Rita ya. Insya Allah mudah-mudahan berjalan dengan lancar, semuanya dalam keadaan baik ya, amin. Baik Ibu Rita, sesi pra-observasi sudah saya lakukan kepada Ibu Rita ya. Selanjutnya kita akan masuk ke kelas ya, akan melihat bagaimana penyajian presentasinya Ibu Rita. Terima kasih Ibu Rita, semangat ya, semoga lancar, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Siap, gerak. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Bagaimana kabarnya pagi ini? Baik. Alhamdulillah. Dalam keadaan sehat semua? Sehat. Senang enggak? Senang. Semangat pagi ini? Semangat. Semangat dong. Ada beberapa teman kita yang tidak masuk hari ini ya dalam Ya. keadaan sakit. Kita doakan temannya supaya cepat sembuh. Bagaimana keadaan fisiknya, enak enggak? Bagus. Kalau sehat, berarti kita bisa mulai belajarnya dengan semangat. Semangat. Senyum dong, senyum dulu. Kita sudah belajar. Kita mulai belajar hari ini. Kalau kemarin materinya adalah tentang teori masuknya kebudayaan hidup dan di Indonesia. Kalau kemarin kita sudah membahas bagaimana masuknya kebudayaan hidup Buddha ke Indonesia. Kalian harus tahu ya, kebudayaan hidup Buddha masuk ke wilayah Indonesia itu merupakan babak di mana awalnya kita masuk ke zaman sejarah. Zaman di mana manusia sudah mengenal tulisan. Kebudayaan hidup Buddha yang masuk ke Indonesia menandakan bahwa kita pada masa itu sudah mengenal tulisan. Bagaimana proses masuknya kebudayaan hidup Buddha di Indonesia? Kemarin kita sudah pelajari ya. Buddha ada 4 teori, ya kan? Kemarin buku hafal, ya kan? Nah, sekarang coba kalian satu orang satu saja dulu sebelum kita masuk ke materi selanjutnya. Ayo, siapa yang bisa hafal? Kemarin kan ibu suruh hafal ya. Teori masuknya kebudayaan hidup Buddha. Teori mana saja bebas. Kemarin kan ibu suruh hafal 5. Teman bisa? Berdasarkan teori kesatria, kebudayaan Hindu-Buddha dibawa oleh kaum India yang berasal dari kasta ksatria. Teori ini disepakati oleh J.L. Moen. Dia berargumen bahwa dulu pada abad 4 sampai 6 Masehi sering terjadi peperangan di India, sehingga banyak kaum ksatria yang kalah lari ke berbagai daerah dan mencari daerah baru Daerah baru. hingga sampai ke Indonesia. Wilayah tahan dulu. Itu adalah salah satu teori bagaimana masuknya kebudayaan hidup Buddha di Indonesia yang dibawa oleh golongan ksatria. Golongan ksatria ini terdiri dari para pengawal. Para siapa yang termasuk dalam golongan ksatria adalah pengawal kerajaan atau keturunan raja, ya semua. Kalau Sudra itu adalah golongan yang membawa hidup Buddha, yaitu golongan dari para pedagang atau rakyat biasa. Kalau teori arus balik, teori arus balik ini adalah inisiatif Indonesia sendiri ya, maksudnya kebudayaan Indonesia intinya pada teori
Kerajaan Kutai. Aska. Kutai. Aska, kerajaan Kutai. Kerajaan apa lagi? Sriwijaya. Kerajaan. Kerajaan Taruman Negara. Pak Es, apa lagi? Mataram Kuno. Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Singosari. Kerajaan Majapahit. Nah, dari 6 kerajaan ini kita harus tahu dong pada abad berapa kerajaan Hindu-Buddha mereka berdiri, lokasinya di mana, raja yang pernah memerintah pada masa kerajaan Hindu-Buddha apa saja, terus bagaimana bukti bahwa kerajaan tersebut menunjukkan bahwa kerajaan tersebut beraliran agama Hindu, kebudayaan Hindu-Buddha, dan bagaimana sosial ekonominya. Nah, pada saat materi ini kita akan lebih memperjelas tentang kerajaan-kerajaan corak Hindu-Buddha ya. Jadi ada 6 kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha yang ada di Indonesia. Ada nggak kerajaan lain yang bercorak Hindu-Buddha? Ada dong. Ada. Salah satunya adalah kerajaan Kediri, kerajaan Medang. Itu adalah salah satu kerajaan juga yang bercorak Hindu-Buddha. Cuman yang kita bahas di sini adalah cuma 6 saja kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha di Indonesia. Kerajaan untuk hari ini yang presentasi kelompok ada, nanti pertemuan berikutnya presentasi kelompok lain juga. Raba, kelompoknya Raba, kelompok Raba maju dulu. Larinya mah baja-baja itu pulang hari. Perhatikan ya, perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Kami dari kelompok kesempatan kali ini kami di kelompok 4 akan mempresentasikan tentang kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha, yaitu Mataram Kuno. Yang pertama, kerajaan Mataram Kuno berdiri pada abad Yang kedua, lokasi dari kerajaan Mataram Kuno terletak pada Jawa Tengah. Yang ketiga, kerajaan dan pemerintahan Mataram Kuno diperintah oleh dua dinasti Sanjaya yang beragama Hindu dan dinasti Sriwijaya yang beragama Buddha. Yang keempat, ditemukannya Parasasti yang ditulis dalam huruf Pallava dan diterjemahkan dalam bahasa Sanskerta yang indah dengan bertuliskan angka 232 Masehi. Isi dari Parasasti Cakal memperingati pendirian sebuah gilga dan sebuah candi bernama Laosan. Sosial ekonomi. Kehidupan ekonomi masyarakat kerajaan Mataram Kuno bertumbuh pada sektor pertanian. Selain pertanian, masyarakat Mataram Kuno mengembangkan aktivitas perhubungan dan perdagangan melalui sungai Bengawan Solo. Kaliputan dulu. Sekian dari presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu Rita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama tadi sudah melihat bagaimana proses pembelajaran yang Ibu Rita sampaikan kepada anak-anak ya. Nah, hari ini ya setelah Ibu melakukan kita melakukan apa? Saya melakukan supervisi kepada Ibu. Tadi kan peranya ya, observasi, sekarang pasca ya, pasca observasi pada saat Ibu selesai melakukan proses pembelajaran.
Baik, pertanyaan yang saya akan berikan, bagaimana perasaan Ibu setelah menyajikan materi yang diberikan kepada siswa-siswi Ibu tadi? Perasaan saya alhamdulillah, saya sangat merasa bahagia. Kenapa saya katakan bahagia? Karena anak-anak antusias dalam melaksanakan pembelajaran dengan proses diskusi, bagaimana anak-anak antusias mencari jawaban, bagaimana antusiasnya mereka masing-masing anggota kelompok melakukan kerjasama tim dalam menjawab suatu LKPD, lalu kemudian bagaimana kebahagiaan mereka bisa menjawab, lalu bagaimana dengan presentasinya mereka bahagia atau keadaan mereka saat belajar di awal pembelajaran juga merasa bahagia, tenang. Walaupun materi di sini kalau Ibu saya katakan mungkin di sini materi sejarah mungkin kadang-kadang anak merasa bosan, jadi gimana kita supaya sebagai guru pada awal pembelajaran membuat mereka bahagia terlebih dahulu sebelum mengawali atau memulai pembelajaran agar mereka merasa senang. Karena sudah merasa senang, otomatis mereka juga akan merasa bahagia mengikuti proses pembelajaran. Insya Allah, berarti Ibu merasa puas ya dengan puas. penyajiannya tadi. Baik, dari pengamatan Ibu yang luar biasa tadi ya, dengan kepuasan Ibu terhadap anaknya Ibu tadi, berarti saya menginginkan sesuatu pertanyaan ini, harapan dari tujuan pembelajaran yang tadi Ibu sampaikan itu apakah sudah tercapai menurut Ibu? Kalau menurut saya tujuan pembelajaran yang saya sampaikan itu dengan beberapa indikator yang begitu detail mereka jawab, mereka cari, insya Allah tujuan pembelajaran mereka pada proses pembelajaran hari ini mungkin sudah tercapai dan merasa puas dengan hasil jawaban mereka. Luar biasa. Dan terus bagaimana dengan seperti yang dari awal tadi pra observasi, saya kan tadi menanyakan metode yang Ibu gunakan juga apakah sudah bisa terlaksana dengan baik. Metode yang saya sampaikan tadi mungkin metode yang saya ambil itu disesuaikan dengan materi yang saya ajarkan di sini. Metode yang saya pakai itu adalah diskusi inquiry, di mana anak-anak akan mencari materi pembelajaran, tujuan pembelajaran yang dicapai pada saat proses pembelajaran tadi dengan menggunakan beberapa sumber atau pengetahuan mereka yang mungkin mereka dapatkan dari media-media lain selain pada saat proses pembelajaran tadi. Karena ini kan materi sejarah harus banyak sumber yang mereka untuk menggali informasi tujuan pembelajaran, banyak sumber yang harus kita pakai, tidak hanya dalam bentuk media sumber belajar dari buku paket atau LK, ataupun mereka bisa mendapatkan informasi tersebut pada saat media lain, media cetak, media informasi televisi bisa juga, ataupun proses mungkin media-media pembelajaran yang mungkin materi ini sudah pernah disampaikan pada saat mereka materi ini berlangsung, mungkin sudah pernah dipelajari, mungkin mereka hanya mengingat kembali materi-materi ini, mereka ulang kembali sehingga mereka sudah merasa puas, merasa senang mempelajari sejarah, padahal sebenarnya sejarah itu sangat membosankan. Baik, luar biasa ya. Nah, dari tadi metode diskusi yang Ibu lakukan kepada anak-anak, apakah dari pengamatan Ibu ya, apakah ada kesulitan yang dirasakan oleh anak-anak ketika dia melakukan metode tersebut? Kalau saya lihat tadi dari awal proses pembelajaran mereka sudah merasa senang, bahagia. Pada saat pembagian tugas LKPD mereka merasa puas dan senang. Cuman yang hambatan yang di sini mungkin dari segi waktu ataupun media yang saya gunakan mungkin terlalu sempit, tidak luas, agak luas sebenarnya. Dengan berbagai media yang kita gunakan lebih banyak, mungkin anak-anak lebih antusias lagi dalam proses pembelajaran tadi. Waktu yang pada saat proses pembelajaran itu mungkin tidak cukup dengan tujuan pembelajaran yang begitu detail yang harus mereka capai. Mungkin pada awal pembelajaran pembukanya itu mungkin di situ makan waktu yang agak banyak, sehingga pada saat proses diskusi presentasi waktunya agak sempit, sehingga anak-anak antusias. Ada kelompok, bahkan ada beberapa kelompok yang tidak sempat presentasi karena memang disesuaikan dengan alokasi waktu. Luar biasa, Masya Allah. Iya Bu, jadi tadi saya mendengar Ibu mengatakan waktu sama media ya, jadi tidak terlalu luas. Jadi
apa namanya terkait dengan waktu dan media, apakah ada alternatif lain yang ibu akan akan kembangkan ya supaya kegiatan atau proses pembelajaran yang tadinya memakan waktu yang banyak itu bisa disesuaikan dengan alokasi waktunya itu. Betul sekali itu Bu. Tadi kan masalah kendala di situ kan menghadapi waktunya. Di situ pada awal pembelajaran saya sudah katakan bahwa mungkin pada saat pembukaan awal pembelajaran, proses pembelajaran di situ mungkin di situ banyak waktu yang tersita di situ agak banyak. Jadi nanti pada saat awal pembelajaran mungkin pada awal pembelajaran itu waktu itu yang terpakai itu dipersempit lagi sehingga pada saat proses diskusi itu agak panjang waktunya. Dan yang kedua, media yang saya gunakan mungkin masih sempit, hanya beberapa gambar. Itu bukan media yang saya sampaikan di sini mungkin hanya dalam bentuk acak, sementara media dalam proses sejarah itu sebenarnya harus banyak menggunakan media. Kenapa Ibu saya katakan begini? Karena sejarah itu membosankan. Kalau kita pada saat proses pembelajaran sejarah tidak terlalu banyak menggunakan media, terkadang anak berasa bosan atau jenuh. Tetapi kalau dengan beberapa metode media yang kita pakai ataupun gambar ataupun video, mungkin mereka anak-anak lebih senang bahkan bahagia mengikuti pelajaran sejarah. Yang awalnya mereka bosan, akhirnya mereka senang ikut pelajaran sejarah. Itu mungkin supaya menarik minat mereka untuk mau senang bahagia menerima pelajaran sejarah. Strategi yang luar biasa ya, alternatif yang luar biasa. Nah, dari strategi alternatif yang tadi sudah Ibu jelaskan, ini kapan rencananya supaya strategi ataupun alternatif yang Ibu tadi jelaskan itu bisa Ibu realisasikan nanti? Nah, insya Allah kalau dari segi hambatan tadi mungkin kita bisa kembangkan di materi-materi berikutnya, karena setiap proses KBM itu kan pasti ada hambatan yang dihadapi oleh guru. Nah, di mana seorang guru pada saat hambatan pertemuan awal pembelajaran, misalnya materi ini, misalnya ada hambatan, mungkin pada materi berikutnya kita akan mengembangkan dari hambatan itu, kita kembangkan lagi metode yang kita gunakan, proses pembelajaran kita gunakan, mungkin ada proses permainan atau dikembangkan supaya anak-anak lebih bahagia ataupun senang mengikuti pembelajaran. Dan sehingga kita akan menciptakan menciptakan lingkungan yang menyenangkan, menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan. Baik. Bermain sambil belajar. Oke, Masya Allah. Belajar dan bermain sambil belajar, itu intinya ya. Kan apa-apa yang akan kita capai, senangkan dulu anak, bagaimana siapkan fisik mereka, siapkan hati mereka, bahagianya mereka dalam mengikuti awal pembelajaran. Nah, dari situ barulah kita mulai proses pembelajaran. Kalau tanpa diawali itu mungkin anak akan merasa jenuh atau bosan. Bahkan ketemu dengan kita pertemuan berikutnya, ogah mereka. Benar. Ya, jadi luar biasa ya, Masya Allah. Terima kasih coaching hari ini, Bunda, tentang supervisinya. Mudah-mudahan kita ke depannya bisa lebih baik lagi. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Ida yang sudah meluangkan waktunya untuk melakukan supervisi, mengambil saya sebagai proses mediator. Sama-sama Bunda sayang.